挡住烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行善问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi,师兄师姐 semua. 感恩上人开示，感恩 Sylvia 师姐yang sudah membacakan kata pelimpahan jasa. Dan juga 感恩 kepada seluruh tim Simpasiang, baik itu host, intisari, kuis, dan lain-lainnya. 感恩 juga kepada Sư姐 yang telah hadir hari ini. Senang sekali hari ini bisa kembali bertemu Sư姐. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya dengan Rusni Suje ditemani oleh Lina Suje yang akan mendampingi Sư姐di Simpasiang hari ini. Silakan Lina Suje untuk menyapa.感恩. Suje. Selamat pagi Suje. Perkenalkan saya Lina dan hari ini saya mendapatkan berkah untuk membawakan materi Simpasiang yang dengan didampingi oleh Suje Rusni. Dan saya akan memulai membacakan materi Simpasiang hari ini tentang intisari. Master Cheng Yen bercerita tentang menghirup keharuman kebajikan. Saya akan membacakan poin pertama. Kita hendaknya bisa menjaga pikiran dengan baik agar tidak akan berjalan menyimpang. Semerbak dan keharuman kebajikan dapat memenuhi setiap penjuru. Semerbak kebajikan dapat mengunggah orang bagaikan angin yang dapat menggerakkan rumput. Saat angin berhembus, semua bunga dan rerumputan akan bergerak mengikuti arah angin. Begitu pula dengan pendidikan, tata krama yang kita tanamkan. Bagaimana kita membimbing anak-anak? Demikianlah perilaku yang juga harus kita miliki. Tata krama seseorang menunjukkan prinsip yang dipegangnya. Tata krama adalah prinsip dasar dalam hidup kita. Inilah yang disebut angin yang menggerakkan rumput. Next. Poin kedua. Di dalam lingkungan seperti apa kita menerima bimbingan, demikianlah perilaku yang kita miliki. Jadi, lingkungan pelatihan yang baik dapat mendukung kita untuk belajar. Jika manusia berada di lingkungan yang buruk, lama-lama juga akan terpengaruh. Prinsipnya sama dengan tali di dalam cerita ini. Mulanya tali tersebut sangat harum, tetapi karena dipakai untuk mengikat ikan, ia menjadi beraroma tidak sedap. Lingkungan berperan penting untuk membentuk karakter seseorang. Saat berada lama di tempat yang kotor, badan kita pun akan tercemar. Saat berada di lingkungan yang wangi, aroma wanginya akan ikut menempel di tubuh kita. Next, poin ketiga. Kita harus menerima jalan kebenaran yang Buddha tunjukkan. Jalan kebenaran dapat membersihkan batin kita dari ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ini yang disebut keharuman kebajikan. Keharuman kebajikan dapat memenuhi segala penjuru. Tak peduli dari arah mana angin berhembus, inilah ajaran yang baik. Selain diri sendiri dapat menerima ajaran baik, kita juga dapat menggunakannya untuk membimbing orang lain. Di dalam batin kita sendiri juga terdapat banyak tabiat buruk yang sulit dikikis. Jadi, untuk membimbing orang lain, terlebih dahulu kita harus mengubah tabiat sendiri. Setelah itu, kita baru bisa membantu orang lain mengubah tabiat buruk. Inilah pelatihan diri setelah melatih kebajikan, barulah kita memiliki kekuatan untuk membimbing orang lain. Oke, saya serahkan ke Rusni Suje. Ya, kan-annya Lina Suje ya. Kita masuk intisari yang berikutnya. Silakan host.
anak laki-laki penjual kue. Next. Di dunia ini ada banyak orang yang hidup kekurangan. Setiap orang hendaknya bekerja sama untuk bersumbangsi dan mencurahkan cinta kasih bagi semua makhluk yang hidup menderita. Kita dapat menyelamatkan orang-orang dari lautan penderitaan. Kita hendaknya bersumbangsi dengan sukarela dan penuh sukacita, serta menganggap ia adalah kegiatan yang paling mengembirakan. Ya, memang kita kalau membantu orang, kalau kekuatan satu orang mungkin cuma hanya bisa bantu satu ya. Tapi kalau uh, kekuatan dari sekelompok orang itu akan bisa tertolong lebih banyak ya. Dan saling bergandengan tangan ya. Seperti contoh kita di cuci itu kita satu orang itu bisa menginspirasi banyak orang ya. Contoh seperti yang tadi yang laki-laki yang penjual kue ya, dia satu orang bisa menginspirasi begitu banyak dari satu desa itu untuk sama-sama bersumbangsi membangun desa tersebut ya. Jadi kita benar-benar kita harus bekerja untuk jadi contoh teladan buat yang lain supaya bisa menginspirasi ya. Contoh lainnya seperti yang kita seperti Simpas yang ini ya, kan awalnya juga Sujeng Sisium ya sebagai pengagasnya ya. Jadi sekarang ini kita akhirnya bisa sampai menginspirasi begitu banyak relawan seluruh Indonesia ya. Jadi sangat kagum juga kepada Sujeng Sisium dan kepada seluruh teman-teman Sisium Sejak yang ikut bergabung baik dari pos-pos mana saja ya. Sangat kagum ya. Dalam bersumbangsi kita juga harus disertai dengan rasa sukacita ya. Jangan kita punya pamrih bahwasanya saya bersumbangsi ini, saya pengen mendapatkan sesuatu ini. Jadi kalau kita disertai dengan anggapan bahwasanya apa yang saya keluarkan itu harus saya mendapatkan sesuatu. Seperti ibaratnya hukum dagang ya. Tapi ini kita kalau justru dalam hal melakukan kebajikan ini, kalau kita ada pamrih yang jatuh-jatuhnya yang merasa menderita adalah kita yang bersumbangsi ya. Jadi kita bersumbangsi itu jangan sampai ada perasaan ingin mendapatkan sesuatu ya. Memang kita bersumbangsi itu kalau tanpa ada pamrih pasti kita akan mendapatkan apa? Kita mendapatkan sukacita. Jadi bukan tidak ada balasan yang kita dapat ya, ada. Tapi jangan kita berpikiran bahwasannya pengen sesuatu. Terus poin kedua, sungguh hidup ini penuh dengan penderitaan. Namun jika kesempatan untuk mendalami Dharma dan mengakibatkan cinta kasih di dalam hati, maka kita akan memperoleh kekayaan batin. Dengan menggerakkan segenap tenaga untuk bersumbangsi, maka kita akan menciptakan pahala yang tak terhingga. Memang hidup ini penuh penderitaan ya. Master juga mengatakan bahasanya ya. Kita melihat penderitaan, maka kita akan menyadari berkah yang kita ada. Dan kita sangat bersyukur ya, kita setiap hari masih memiliki kesempatan ya untuk mendengarkan Dharma. Tidak semua orang ya maksudnya jadi kita yang hadir semua ini penuh berkah, tapi yang tidak hadir bukan berarti tidak ada berkahnya ya, cuma berkahnya berbeda-beda. Jadi sangat bersyukur kita semua di kehidupan ini dan di saat ini bisa mendengarkan Dharma. Karena kalau misalnya yang contoh anak laki-laki tadi, dia kalau terlahir di sebelumnya yang kehidupan di alam binatang atau alam lainnya kan belum tentu punya kesempatan ya untuk mendengarkan Dharma. Oke, next. Host silakan next. Poin 3. Contohnya kisah anak ini setelah buah karma buruknya habis terkikis pada kehidupan mendatang. Dia dapat menuai buah karma baik di kehidupan di dunia ini. Kita dapat melihat banyak orang yang hidup menderita. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Setiap orang hendaknya membangkitkan tekad dan menghimpun kekuatan cinta kasih untuk membantu orang yang menderita.
Ini juga merupakan cara menciptakan berkah. Sungguh kita harus mulai membina berkah dari sekarang. Segala yang kita temui sekarang merupakan hasil perbuatan kita di kehidupan lalu. Ini setelah memahaminya, kita harus mulai menciptakan berkah. Ya, kisah anak ini ya, dia seharusnya dari harus mengalami beberapa kehidupan untuk menjalankan karma buruknya ya. Jadi kehidupan ini jadi ditinggal orang tua dan ada penyakitan, kurap ya. Terus mungkin di kehidupan berikutnya dia harusnya buta ya. Terus kehidupan berikutnya harusnya dia menjadi cacat ya. Maksudnya kakinya pincang ya. Terus kehidupan yang terakhir yang harus dia alami adalah menjadi cacing. Tapi karena baik yang dia lakukan di kehidupan ini, jadi semuanya ini langsung sekaligus dibayar habis ya. Jadi kalau orang dari sepintas melihat bahwasanya, waduh, ini uh, melakukan kebaikan malahan bukannya membuahkan hasil yang baik, mendatangkan maksudnya uh, pulang botengnya, maksudnya orang baik tidak bisa panjang umur. Sebenarnya dari sisi kalau misalnya kita di kehidupan ini harus menderita, tapi kalau kita diperpendek untuk cepat dihabiskan karma buruk kita kan bukannya itu termasuk di diskonnya. Justru itu kalau dari segi hukum karma itu malahan lebih baik ya. Kehidupan berikutnya kita malahan jalankan apa buah karma baik yang kita sudah tanamkannya. Jadi kita kalau mungkin orang awam ya akan berpikiran bahwasanya dari sisi apa yang sekarang dilihat ya. Padahal kalau kita sudah belajar Buddha Dharma, kita akan lebih mengerti ya. Mungkin kalau saya dulu yang tidak mengerti Buddha Dharma juga akan berpikiran seperti itu. Tapi karena kita sekarang juga sudah belajar ya, jadi sangat bersyukur ya. Kalau jalanan jodoh kita yang tidak baik itu cepat terselesaikan. Makanya kita setiap saat itu kita harus menjalin jodoh baik dan terus menciptakan berkah ya. Masar juga selalu mengatakan bahwasanyacolai tun, mentang colai tu. Jadi artinya kita harus menanam, menimbun berkah, jangan hanya menghabiskan berkah yang ada. Jadi sangat bersyukur kita setiap hari bisa keadaan sehat dan bisa melakukan kegiatan suci dan bisa ikut mendengarkan Dharma, ikut bedah buku, simpasiang, atau kelas Dharma lainnya. Kanan ya, kanan. Sekarang kita next, ya sudah habis ya sesi intisari. Lina saja kita sekarang akan masuk sesi sharing. Apa saja ada mau tambahin? Oke, Kan An Suje. Ya kan? Tentang video pertama yang menghirup keharuman Dharma, itu di poin pertama, itu hendaknya kita bisa menjaga pikiran yang baik. Nah, Sisung Suje, kita tahu ya, kita semua tahu pikiran itu adalah pelopor. Ya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu ya. Jadi pikiran juga adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, dan pikiran menjadi penentu atas perbuatan kita. Jadi hidup kita itu terbentuk oleh pikiran kita dan kita menjadi apa yang kita pikirkan. Nah, di poin jadi hidup itu kita semua itu dibentuk oleh pikiran. Karena pikiran itu adalah pelopor, jadi apa yang kita lakukan itu semua berasal dari pikiran kita. Dan di poin kedua juga di sini tentang lingkungan seperti apa kita menerima bimbingan, demikianlah perilaku yang kita miliki. Jadi lingkungan yang baik itu sangat mendukung kita untuk belajar. Jadi manusia ini kan kita tahu ya semua ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari dukungan dan kerjasama semua makhluk ya. Jadi tanpa kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Jadi kita membutuhkan lingkungan yang baik agar kita mendapatkan pengaruh yang baik juga. Jadi kalau lingkungan kita buruk, ya otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan pasti buruk.
Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikiran seseorang. Pertama tuh biasa dari lingkungan keluarga ya, lingkungan pertemanan, jadi pergaulan gitu dengan masyarakat gitu. Terus dari pendidikan dan dari sistem kepercayaan atau keyakinan dari leluhur gitu kan. Nah, ini yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Jadi pentingnya memiliki sahabat atau teman yang baik itu sangat penting sih Sejeman. Jadi ada teman yang perlu dijadikan teladan dan ada juga teman yang harus kita jauhi. Jadi ketika kita berkumpul dengan, kita makhluk sosial, kita kalau berkumpul dengan teman, pasti kita punya ada hubungan sosial gitu. Dari hubungan itu kan pasti ada interaksi. Dari interaksi pasti ada komunikasi. Nah, dari situ kita jadi ada, kalau berhubungan dalam jangka waktu lama, sedikit banyak kita akan terpengaruh. Jadi kita sangat membutuhkan lingkungan yang baik untuk kita belajar dan kita sangat membutuhkan teman yang baik untuk bisa belajar. Teman yang baik itu kan banyak hal ya, Jeman. Teman yang baik itu yang pasti yang selalu membantu. Jadi pada saat kita ada masalah, dia akan selalu membantu. Terus ada juga teman yang bersikap menemani. Jadi di saat kita susah, senang, selalu ada gitu. Dan ada juga teman yang menunjukkan apa yang baik gitu. Dia selalu mengingatkan kita kalau kita ada mau melakukan hal yang buruk, dia akan selalu mengingatkan kita dan dia juga akan mengajak kita untuk melakukan kebajikan gitu dengan ikut ya kayak kegiatan sosial gitu kan. Nah, jadi ini juga ada teman yang simpatik juga ya. Jadi ini adalah contoh-contoh teman yang baik. Jadi kita sangat membutuhkan teman yang baik untuk bisa belajar. Oke. Di poin ketiga, ini tentang kita harus menerima jalan kebenaran yang Buddha tunjukkan. Ya, jalan kebenaran itu membersihkan batin kita dari ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Dan inilah yang disebut dengan keharuman kebajikan. Jadi untuk menjaga hati dan pikiran kita, kita harus fokus dengan pikiran kita gitu, apa yang ada di pikiran kita sendiri. Dan kita harus melihat ke dalam batin kita gitu kan. Jadi ada kalanya kita kadang-kadang suka pikiran buruk itu akan selalu muncul gitu. Jadi batin kita itu kan tidak menentu. Jadi kadang-kadang pada saat senang, contohnya ya, kadang-kadang pada saat senang kita punya tekad. Oh ya tekad gitu. Tapi pada saat kondisi kita kurang baik, pikiran buruk itu akan muncul. Nah itu kita membutuhkan jalan kebenaran yang Buddha tunjukkan gitu, seperti Dharma Master gitu kan, yang hari ini kita materi hari ini kan itu juga tentang Dharma itu kan seperti air ya, yang dapat menyehatkan benih yang baik di dalam hati kita. Jadi untuk ketika kita bisa membawakan Dharma ke dalam hati kita dan kita praktekkan dalam keseharian kita, itu kita juga dapat menghilangkan atau meringankan penderitaan. Jadi dengan kita mempraktekkan belajar Dharma, itu dapat mengembalikan kedamaian batin dan ketenangan. Oke, next Suje. Saya serahkan ke Suje. Ya, ini sekarang kita sesi sharing ya. Apakah di antara Susung Suje ada yang ikut sharing? Sharing juga merupakan salah satu cara kita untuk menjalin jodoh baik ya dan menanam kebajikan juga ya. Jadi ayo Susung Suje, kita genggam setiap kesempatan yang ada. Jadi kayaknya waktu awal ada yang apa ya, yang raise hand ya.
yang apa ya, kopi apa tadi saya lihat. Udah ada di partisipan ya kayaknya, atau ganti nama, saya nggak jelas ya. Mungkin yang lain. Ya, silakan Mulyadi Susyong. Selamat pagi juga Sece. Kangen生日开始 selamat pagi 师兄师姐们。Masalah jalinan jodoh ya Sece ya. Semalam pas kemalam ada satu ada sepupu lah yang datang ke rumah saya. Dia sempat sharing pertobatan dia juga sih ya. Ketemu mitra bajik yang mau membawa dia pulang dari Batam ke Pekanbaru. Aslinya orang Selapanjang nih orang. Jadi dia begini, karena dengan pendidikan dia tidak suka, jadi sekolah itu dia suka cabut, dia tidak suka bolong lah ya. Jadi memang anak ini memang dari kecil udah tabiatnya itu pengaruh lingkungan ya, mungkin tabiatnya pengaruh lingkungan seperti itu yang dia terbentuk. Suka cabut, suka merokok, ya namanya anak kenakalan anak remaja ya. Setelah udah masuk mungkin SMA dia sudah merantau ke Batam. Batam dulu zaman itu kan terkenal dengan obat narkoba, terus namanya Osiahwe gitu ya, tempat gelap, tempat gelap gitulah ya, mungkin yang kata-kata yang itu. Jadi dia masuk terjerumus ke dalam kehidupan seperti itu, dan dia tidak punya apa-apa lagi saat itu. Yang ya semua dia dapat itu nggak ada, itu semua mafia punya. Dia bilang dia hancur di situ, lama dia hancur sana. Jadi orang dia sama dia angker, takut sama dia. Badannya penuh tato. Memang di semasa sekarang pasti tato. Badannya masih tato semua. Jadi mukanya serem. Nah, jarang tawa. Jadi kalau orang ketemu dia, orang merasa iya sama dia juga gitu. Mungkin suatu kebanggaan karena dia tidak tahu itu loh, umingnya. Mungkin jalinan jodoh sama satu teman lagi yang baik di Pekanbaru. Padahal teman satu ini di Pekanbaru. Dia di Batam. Memang asalnya besar sama di kampung gitu loh. Dia teman Pekanbaru ini mendengar dia di sana jadi jahat, jadi tidak, ibaratnya jadi sampah masyarakat lah ya. Teman satu ini dari Pekanbaru ke sana loh. Ke Batam, jemput dia loh. Kasih suruh ikut gua ke Pekanbaru aja. Ke Pekanbaru tuh dia di sini ada saudara sih, tapi dia orang kan kita saudara tidak mau dekat sama dia lagi, termasuk keluarga sendiri lah, abangnya mereka tidak mau nasihati dia lagi, mungkin udah bosan atau gimana ya. Nah, teman satu ini bawa dari Batam ke Pekanbaru dan tinggal dan kasih ginap loh di rumah dia loh. Teman ini sudah berhasil, udah punya rumah, mobil, punya keluarga. Teman satu ini dibawa pulang ke rumah dia, kasih benahin, kasih tahu, kasih nasihat, kasih pandangan. Kamu nggak boleh begitu, begini. Jadi memang awalnya pulang saya karena saya juga pernah lihat dia, tapi saya nggak gitu ya. Karena anak ini gua punya bibi punya anak. Gua ke rumah bibi, dia bibi bilang sama saya saat itu, ini anak susah katanya. Bibi udah mamanya pun frustasi ya. Nah semalam dia sharing baru saya tahu karena seseorang yang bawa dia pulang dan menasihati dia untuk berubah. Dan dia dengar. Harusnya orang kayak ini sudah keras kepala kan. Tapi dia mau dengar dengan satu teman satu ini. Ada jalinan jodohnya, ingyunnya ada. Nah, setelah dia dengar dan dia mau berubah, sekarang dia punya usaha kerupuk gitu loh di Pekanbaru, usaha kerupuk. Cukup ngetop nama mereknya itu sendiri karena dia dengan Yongxin Jitso ya. Jadi udah berhasil, usaha, udah punya keluarga, dan bisa berbakti pada orang tua yang terutama. Karena bibi saya kena stroke, sebelum stroke bibi udah tinggal sama dia. Bibi stroke dia bisa merawat bibi dengan mamanya lah ya. Itu mamanya dia lebih Yongxin. Kadang ada waktu bawa dia ke tempat kami jalan-jalan, mamanya mau apa,
bermain sama mamanya. Kadang dia masih suka bermain dengan mamanya agak seperti orang biasa ya. Mungkin kata-kata dia ya. Tapi saya selalu bilang sama orang tua nggak boleh begitu ya. Dimanapun bermain itu orang tuamu. Jadi ada bermainnya boleh, tapi bahasanya mesti diperhalus. Jangan seperti itu. Nah, jadi sharingnya semalam dia itu ke saya bilang, berarti bagus loh kamu bilang. Kamu punya jalinan jodoh yang baik, kamu punya berkah. Hari ini kita punya jalinan bisa kehidupan ini ya karena masa lalu kita punya bawaan. Dari kehidupan sebelumnya, karma-karma sebelumnya yang membawa kita kondisi hari ini. Jadi kalau kita hari ini udah dengar Dharma, ikutin Dharma, di suci, sebenarnya kita udah tahu semua. Tapi kadang sometimes sesiung-sesiung kita juga namanya manusia uming ya, masyarakat awam ya. Kita kadang lupa diri. Lupa diri itu bisa membuat terjerumus dengan kita selalu mengolah emosi. Dalam emosi, dalam satu kegiatan apapun, kita selalu bentrok dengan relawan, nggak suka relawan itu si A, si B, si C. Kadang dia punya kegiatan, kita nggak mau bantu. Sebenarnya sih yang rugi siapa? Kita sendiri. Jadi jangan berpikir negatif seseorang. Kita mesti ke sini ya melatih diri untuk mengikis dosa-dosa kita, mengurangi karma buruk kita. Seperti yang tadi saya cerita kok holang boten mia ya. Orang baik tidak panjang umur. Sebenarnya kalau kita pernah bilang ya, daripada lu hidup 100 tahun nggak ada guna, lu bening hidup 20 tahun, 30 tahun berguna bagi masyarakat. Itu lebih efektif gitu loh. Jadi kita lihat kondisi dunia ini gitu loh. Semakin hari semakin tua, tapi manusia tidak peduli. Ya mestinya kita gimana gitu loh. Kita dicuci, ya kita sudah kasih dharma yang begitu baik, termasuk suhu. Ya kita mesti mau dengar lah ya. Kata apa yang suhu katakan, kita ingin master katakan kita dengar, kita turutin. Karena guru kita tidak mungkin menjahatkan kita. Dia berharap kita semua ini menjadi Buddha. Itu harapan guru kita. Justru kita harus ikutin kata-kata guru. Jangan saya berbaik sama cuci gini nih, cuci yang untung, aku nggak untung. Kadang ada yang bisikan-bisikan dalam hati kita bisa muncul seperti itu. Karena apa? Ada pengaruh dari luar. Seperti teman. Kadang kita bawa ke dalam hati kita. Jadi ke hati itu muncul lagi. Itu seharusnya jangan lagi. Fucu usocio. Itu benar-benar ya berkah yang paling besar. Siapa yang balas, siapa yang kasih ke kita balik. Ya karena kita tanam benih yang baik, buahnya pasti berbuah balik. Kira-kira itu aja Sujai saya bisa sharingkan. Kanan Sujai, Sejong Sujai menting waktu pensiang. Amin tofo. Karena ya, mulia dari Susiung ya memang luar biasa Susiung sharingnya dengan uh, ada contoh-contoh kisahnya dari temannya. Memang ya, kita di dalam Buddha Dharma juga dalam Sigawala Sutta itu juga ada tentang bagaimana apa yang termasuk teman yang baik, mana yang termasuk teman yang tidak baik ya. Jadi sangat beruntung kalau kita di dalam dunia suci ini kita banyak ya teman yang bajik ya, teman yang baik ya, bisa menuntun kita untuk ke arah yang benar. Dan temannya Susyung sangat beruntung dia masih punya kesempatan ya untuk merubah dirinya ya. Jadi kita kalau memang di suci memang ya kita maksudnya kita dalam suci, kita selain melakukan kebajikan itu, ada kalanya juga kita sering bisa ketemu ya, jalinan jodoh tidak baik yang di dalam berkegiatan bisa tergesek, kena ya. Jadi kalau bisa kena tergesek itu, kita jangan sampai terluka ya. Kita harus pakai dulu baju pengaman ya. Baju pengamannya ya kita harus sering ikut kelas Dharma, Simpasiang, belajar bersama, bedah buku. Nah, jadi kita akan tahu. Jadi jangan sampai kita karena gesekan sedikit kita langsung tinggalkan. Sangat disayangkan ya, Sisyong ya. Jadi apakah Lina saja ada tambahan untuk sharing dari Mulyadi Sisyong? Ya, kan Anjay. Kan, Ya, itu ya namanya kehidupan kan ya. Sebenarnya kita kan dari lahir itu kan kita pikiran kita masih bersih ya. Dari kita bayi kita masih bersih, pikiran kita masih bersih, kita nggak belum terkontaminasi gitu loh. Kadang-kadang terkontaminasinya itu pada saat
eh, pada saat kita tumbuh menjadi dewasa dan kita di lingkungan keluarga yang seperti apa, lingkungan pertemanan. Jadi kadang-kadang kita mudah gitu terbawa arus gitu. Apalagi arus yang tidak baik itu lebih gampang daripada arus yang baik ya. Kadang-kadang ajakan teman itu mungkin awal-awalnya kita nggak terpengaruh langsung gitu kan. Tapi karena kita seringnya berkumpul, berinteraksi, komunikasi gitu kan, lama-lama kita jadi sedikit demi sedikit kita jadi terpengaruh. Jadi, nah itulah yang dikatakan pada ceramah master itu pentingnya tergantung di lingkungan seperti apa kita menerima bimbingan gitu. Kita di lingkungan seperti apa kita belajar. Kalau lingkungan itu baik, ya pasti dampaknya akan baik bagi kita. Kalau seperti tadi anaknya II-nya Sisyung itu, ya mungkin lingkungan pelatihannya itu awalnya dia dapatnya yang bukan teman yang baik ya, yang malah menjerumuskan dia menjadi lebih mundur gitu kan. Dari awalnya kan sebenarnya kan kita udah baik, tapi justru mundur karena pengaruh-pengaruh buruk dari teman pergaulan. Emang itu sangat penting nih sih. Zaman sekarang anak-anak sekarang kan itu susah ya, susah gampang. Kalau orang tua dulu suka bilang, aduh punya anak itu untung-untungan, susah-susah gampang gitu kan. Ya tergantung, karena kan kita jadi orang tua itu bukan cuma membesarkan aja, cukup dengan memberi sekolah, memberi makan aja gitu, memberi kehidupan yang layak aja. Ternyata lingkungan pertemanan, pergaulan dia pun kita harus perhatikan. Dan lingkungan keluarga juga kita harus ciptakan lingkungan keluarga yang baik gitu, agar bisa mempengaruhi hal yang baik juga untuk anak gitu. Jadi itu aja sih tambahan dari saya sih, Jay. Ya, Ada yang baru? kanannya. Ini kita lihat ada yang raise hand ya. Gunawati Suce ya. Ya, silakan ya Gunawati Suce. Pagi, Rusni dan Lina Sece, Ya, pagi. Sangren Sukuse ya. Pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia ya untuk kita semua. Tadi saya izin live Sece Rusni karena handphone saya lowbat, nyalain nggak bisa ya. Makanya gaptek, lagi ada kesempatan, ada waktu ya, ada masalah. Akhirnya aduh risau ya. Risau sampai menyusahkan semua orang disusahkan ya. Ya jadi tadi saya mendengar ya cerita master ya, 2 cerita tadi ya. Memang kalau kita ya sudah lebih banyak ya memahami tentang Dharma ya, tadi kan saya juga mengatakan Dharma itu seperti air ya. Ya itulah sumber kehidupan ya, air yang jernih, sumber kehidupan buat kita ya. Jadi kalau kita sudah memahami Dharma ya, kemudian kita juga berusaha untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengetahui atau yakin ya adanya hukum karma ya, seperti tadi yang itu kisah laki-laki penjual kue itu ya. Ya itulah kita jadi dalam kehidupan ini ya, apapun yang sedang kita terima pada kehidupan sekarang, itulah ya hasil buah karma ya yang kita terima, yang kita lakukan pada kehidupan yang lampau ya. Makanya ya Master selalu mengatakan genggamlah waktu dan kesempatan pada kehidupan kita saat ini ya, untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Bukannya berarti kita memikirkan oh nanti kehidupan saya selanjutnya gimana, tidak ya. Yang penting memang kita harus memegang kehidupan pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya itulah, janganlah berbuat jahat ya, tambahkan kebaikan, sucikan hati,
dan pikiran, karena harapan master itu kan ingin mensucikan hati manusia ya, supaya masyarakatnya harmonis, hidup juga bebas dari bencana ya, alam semesta juga menjadi sehat ya, tidak sakit seperti saat sekarang ini. Berbicara masalah hukum karma ya, kita kan juga mengetahui ada sebuah lagu ya, ada sebuah lagu yang syairnya seperti ini ya, dikala kita ya tertimpa derita ya, kita selalu ingat ajaran Sang Buddha ya, kita ingat karena memang adanya hukum karma ya. Dikala kita tertimpa derita, kita teringat ajaran Sang Buddha ya. Guru Sang Buddha ya, termasuk juga Sang Ren ya, mengajarkan kita ya, pada alam semesta ini selalu diliputi suka dan duka ya. Sedih ya, sedih dan bahagia ya, hina dan mulia ya, untung dan rugi ya, miskin dan kaya ya, dipuji-puji, dicela ya, itulah ya warna-warni kehidupan kita ya di dunia ini ya. Marilah kita untuk memahaminya ya, adanya hukum sebab akibat ya. Kita yang menanam ya, kita pasti akan menuai ya. Kita yang menabur pasti kita akan menuai. Kita yang menanam pasti kita akan memetik ya, memetik hasilnya. Jadi marilah kita ya, apa yang datang pada kehidupan sekarang kita nggak usah sesalkan ya. Kita harus terus melatih diri, banyak berbuat kebajikan ya. Jadi nggak usah masa lampau saya itu seperti apa ya gitu ya, nggak usah. Yang penting kehidupan sekarang saya ini seperti ini ya, udah sudahlah, saya nggak usah pusingkan. Yang penting melihat orang yang lebih baik daripada saya karena mereka banyak berbuat kebaikan pada masa lampaunya. Yang penting kehidupan sekarang saya harus banyak melatih diri untuk selalu berbuat, setiap detik ya kita genggam untuk berbuat kebaikan ya. Jadi tadi dikatakan dari syair lagu ya, marilah kita semua ya, apa yang datang tidak usah disesalkan, itulah hasil perbuatan kita ya. Jadi pikiran, ucapan dan perbuatan ya memang kita harus selalu kita jaga ya. Tadi juga di Master bercerita ya, pikiran ya itu semua adalah sumber ya, sumber apa yang kita ucap ya, apa yang kita mau lakukan ya, itulah awalnya dari sebersihnya pikiran kita ya. Jadi kita jangan memandang kok sesiuman ini kok ganteng, cantik, ya itulah ya, mereka ya banyak berbuat kebajikan sehingga terlahir di kehidupan sekarang ini menjadi orang yang cantik, menjadi orang yang ganteng, menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang, itulah ya kita. Jadi harus belajar ya, kita juga harus introspeksi diri ya, kita jangan menambah kerisauan dan jangan menambah 5 racun itu ya, terutama dendam ya, benci ya, melihat orang yang lebih bahagia dari kita, melihat orang yang lebih segalanya daripada kita ya, itulah kita harus introspeksi diri. Oh, berarti perbuatan baik saya kurang ya pada kehidupan lampau. Sudah gitu, nggak usah dipikir-pikir panjang, pikir banyak-banyak. Dulunya mungkin saya kurang amal ya, jadi saya kehidupan sekarang ini saya agak susah ya. Dulunya mungkin saya ucapan kurang ini ya, sehingga saya dilahirkan dengan wajah yang seperti ini ya. Jadi tidak usah dipikirkan pada kehidupan sekarang ya. Kita sudah menjadi murid master ya. Kita juga sudah bertemu dengan mitra bajik semua.
yang selalu membimbing, ya, yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kemajuan kita semua, ya. Kita selalu bersatu hati, ya. Ya itulah kita. Jadi dalam pelatihan diri ini tidak usah menambah kerisauan, ya. Karena kerisauan setiap hari, ya, itu yang menjadi penyebab penyakit, ya. Karena setiap hari, ya, pikiran kita selalu bergejolak, ya, dari 5 racun itu, ya, terutama keserakahan, kebencian, ya. Itu yang paling utama, ya, kita bisa kikis, ya, secara perlahan-lahan, ya. Semoga kita semua bertemu, ya, dengan siapapun, ya, kita bisa menggunakan air dharma, ya, yang selalu kita dengar, ya, selalu kita pahami, ya, dan selalu berusaha untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita juga, ya. Itulah, ya, saya rasa pesan master untuk kita semua, ya, harus selalu menggunakan air dharma, karena dharma yang ada di dalam batin kita itu kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, supaya kehidupan kita akan menjadi lebih tenang, tentram, dan bahagia. Kangen, ya, Rusni dan Lina Sece. Kangen sesung secemen. Kangen Sece atas sharingnya. Sharing Sece bagus sekali, ya, tentang kita itu emang pencipta dari kehidupan kita sendiri. Jadi kotoran batin itu emang sudah berakar gitu kan di dalam ini, ya, setiap orang gitu, ya. Dan 3 akar ini, ya, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan atau kebodohan gitu. Yang dimana kita jadi nggak bisa ngebedain yang mana yang benar, yang mana yang baik dan buruknya kita jadi nggak bisa bedain. Dan biasa pikiran itu kan, reaksi pikiran itu kan biasa tentang yang lampau, ya. Terus yang akan datang gitu, masa depan yang udah lampau dipikirin gitu. Kadang-kadang kita di hidup saat ini, kadang-kadang kita bisa marah, kita bisa marah gitu atau benci karena sesuatu yang sudah lewat gitu. Kejadiannya kadang-kadang udah dari berapa puluh tahun yang lalu gitu, dan masih bisa kita, hanya karena kita pikirkan gitu sebentar aja, rasa benci itu akan datang. Jadi kadang-kadang, ya, kita emang membutuhkan pelatihan diri, ya, seperti tadi sharing dari Sece, ya. Kita butuh pelatihan diri, kita butuh air dharma untuk membersihkan kotoran batin kita gitu kan. Jadi emang kadang-kadang kita masih suka, pikiran kita itu kadang reaksinya tentang yang masa lampau. Terus yang masa depan, yang belum datang, yang belum pasti gitu kan. Dan kadang-kadang kita lupa, kita justru harus fokus dengan masa kini gitu, yang sekarang gitu. Jadi ya ya, kita tidak perlu melakukan segala sesuatu itu harus dipikirkan untung ruginya, jadi akan dapat apa gitu kan. Jadi ya lakukan aja yang terbaik, hal yang baik sesuai dengan kita belajar dharma, kita lakukan yang sesuai yang kita pelajari, dharma yang kita pelajari. Jadi kita harus menjaga ucapan, pikiran, dan perilaku gitu. Kadang-kadang kotoran batin itu emang sangat sulit, ya, boleh dibilang sulit dihilangkan, tapi kita memang sangat membutuhkan air siraman air dharma agar mengikis kotoran batin kita gitu kan. Terus kadang-kadang kita juga selalu berpikir masa yang akan datang, yang belum pasti, yang belum datang. Kadang-kadang kita harus berpikir apa yang kita lakukan sekarang itu adalah masa depan kita. Nah, ada yang mau sharing lagi? Ya, kangen, ya, Lina Oke, Sece, Kak. kangen Gunawati Sece, ya. Ya memang, ya, di kita mau nggak usah lihat kehidupan kita sebelumnya, kita lihat kehidupan kita sekarang ini, apa yang kita terima itulah hasil perbuatan dari yang kehidupan normal kita. Jadi kita harus mengenang setiap momennya.
Jangan sampai kita sudah lewat baru kita menyesal ya. Setiap momen yang untuk melakukan kebajikan kita jangan lewatkan. Kalau kita memang ada waktu dan ada kesempatan ditawarin, kita cepat-cepat genggam ya. Oh ya, ini ada Iman Ong ya, yang resen kita persilakan ya. Ya, Sicie pagi, Pagi. Tusni, Sicie, Lina Sicie pagi, Kak En, pada Master yang selalu membimbing kita, memberikan siraman air dhamma untuk kita. Ya, Kak En, Sisung Sicie. Ya, sebelumnya Kak En dulu ya, kepada Mulyadi Sisiung dan Gunawati Sicie yang tadi sudah sharing ya. Saya senang ya tadi dengar sharing dari Mulyadi Sisiung, ya karena ini sharing tentang pertobatan ya. Memang tidak mudah ya untuk seperti kisah tadi itu seseorang untuk bertobat begitu ya. Karena kalau bicara bertobat itu kan orang itu sadar bahwa dia melakukan hal yang salah dan terus dengan mendapatkan satu ajaran kebenaran maka dia bisa berubah begitu menjadi hal yang baik begitu ya. Ya memang ini tidak mudah karena saya mengalami sendiri ya. Waktu zaman kecil saya sudah mengenal agama Buddha, membaca Parita, membaca Pancasila, yang sila pertama itu tidak membunuh, namun dengar sih hanya sekedar dengar begitu. Nah, terus sampai setelah itu ya nyamuk, mohon maaf ya nyamuk pun ditepok begitu kan. Terus makan pun zaman dulu ya, makan pun pilih yang hidup begitu kan, kerangka atau apa. Jadi Dharma sudah didengar, namun bahkan diucapkan gitu bertekad untuk melatih diri, namun tidak terlaksanakan begitu. Jadi saya memang mendengar sharing dari Mulyadi Sisiung dan tadi Gunawati Sicie tentang karma dan juga pertobatan, yaitu memang sesuatu hal yang luar biasa ya menurut saya ya. Karena pada saat air dharma tadi ya, Sicie, hari ini kita banyak mendengar tentang air dharma ya. Air dharma itu memang diperlukan untuk bisa membersihkan kekotoran batin yang ada dalam diri kita yang sudah sejak lama ada ya, sejak awal tanpa awal itu kan ada, sehingga batin kita ini bisa lebih bersih begitu ya. Kalau lebih bersih kan dia akan lebih damai begitu. Tetapi air dharma yang kita dengar setiap hari ini untuk bisa membuat kita membuat perubahan itu memerlukan waktu seperti saya alami itu ya, dari kecil baca Parita namun sampai besar baru sadar begitu ya. Jadi dengar tiap hari kita mendengarkan sifat yang ini ya, semoga saja air dharma yang kita dapat setiap hari ini itu kita bisa menyadari apa sih kesalahan kita, apa sih yang harus kita perbaiki. Jadi air dharma itu bisa membantu kita dengan kita punya pengetahuan dari air dharma itu, kita bisa mengintrospeksi diri. Misalnya, yang mungkin yang paling mudah tadi ya, Cece sampaikan juga ya tentang dana. Selama ini saya berdana masih mengharapkan sesuatu atau tidak? Kalau masih mengharapkan sesuatu, jadi harus segera bertobat, begitu kan? Untuk tidak lagi mengharapkan sesuatu untuk keuntungan pribadi gitu. Jadi tanpa pamrih kan? Begitu juga tentang sila, misalnya 5 sila dan 10 sila seci ini, ya kita harus introspeksi begitu kan? Saya harus introspeksi kira-kira dari 10 sila ini mana yang sering saya langgar begitu ya. Misalnya begitu, apakah berlalu lintas ataukah menggosip begitu kan? Itu dari percakapan yang tidak bermanfaat di sila keempat ya, termasuk dari kata berbohong. Nah, jadi dengan yang ada introspeksi itu kita bisa menyadari apa yang kurang ya dari 10 sila seci yang ada itu, yang kita mungkin belum bisa jalankan begitu, atau saya belum bisa jalankan. Maka memang perlu bertobat begitu. Dan bertobat ini kan berarti kita bersungguh hati ya. Bersungguh hati, jadi betul-betul bukan hanya cuma sekali. Karena yang saya alami, kalau
saya bicara cuma sekali, oh saya tidak mau melakukan pembunuhan lagi begitu ya. Hari ini, besok bisa lupa begitu. Jadi memang perlu kesungguhan hati setiap hari untuk memperbaiki sehingga kita mengingat dengan sadar sehingga menjadi satu kebiasaan. Nah, di sini memang jadi satu kebiasaan. Akhirnya kalau kebiasaan itu sudah terbentuk, itulah menjadi satu itu adalah satu proses kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehingga dengan air dharma ini kita bisa sedikit demi sedikit membersihkan noda batin di dalam hakikat kebudayaan kita ini sehingga semakin bersih, semakin damai ya, sehingga bisa semakin jernih dan juga kita dari hidup kehidupan itu bisa bertekad ya untuk melakukan perjalanan di jalan suci ini dengan terus semangat ya. Itu saja Sice. Jadi saya kangen sekali dengan Mulyadi Sesung dan Gunawati Sice yang tadi sharing tentang pertobatan dan hukum karma, dan juga dari dua cerita master ini kita belajar tentang pentingnya kita memilih bergaul dengan orang yang baik ya. Kita ada di lingkungan suci ini ya sangat kangen ya, karena kita bisa belajar dari banyak teladan-teladan mereka yang sudah lebih lama di suci sehingga kita banyak belajar di lingkungan yang baik ini dan juga bisa menerima karma dalam hidup ini, menerima akibat dalam hidup ini dengan lebih bersungguh hati dan menyadari untuk melakukan pertobatan yang lebih bersungguh hati. Cảm ơn ya, Sice. Cảm ơn Susu Sice. Cảm ơn. Cảm ơn ya. Cảm ơn Om Ji Wei Sư兄ya. Ya, Sư兄termasuk salah satu orang yang sangat luar biasa ya. Kita semua orang mempelajari agama Buddha, banyak ya mungkin di antara Sư兄Suci juga atau waktu mungkin Sư兄Suci juga ada yang belajar agama Buddha. Tapi apakah mereka sanggup untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi itu tidak relatif ya. Boleh dikatakan kalau kita sudah pelajarin, kita sudah merenungkan, dan kita harus juga melaksanakan. Jadi jangan cuma masuk dari telinga kanan ke telinga kiri ya. Jadi harus Dharma itu harus kita praktekkan, baru kita bisa merasakan manfaatnya. Ya, sangat kangen ya. Sư兄bersedia untuk sharing kepada Sư兄Suce yang hadir di sini. Selanjutnya kita undang Pipiliang Suce dulu ya. Kangen Pipiliang Suce, silakan. Ơn Sang Rừng Khai Sư, ơn Sư兄Sư姐, cảm ơn Rusminia Sư姐, dan Sư姐siapa? Sorry. Jadi Lina Suce. di dalam, ya, Lina Sư姐. Jadi di dalam saat saya di Taiwan, saya mendengarkan salah satu dari pembicara ya. Dan saya merasa ini juga agak sulit bagi saya karena dia memakai bahasa yang wen gitu ya. Jadi saya hanya kira-kira artinya seperti ini. Jadi kalau ada salah mohon petunjuk. Bahwa menjadi seorang praktisi itu dengan mengajar, membimbing, dan menjalani kehidupan suci. Jika bisa selamanya meninggalkan hayalan semu dan merenungkan dan menapaki jalan pencerahan ini, diri kita dan tubuh ini dapat melihat dan merasakan kebijaksanaan menyeluruh dari Bhagawan. Dan juga Master saat membangun rumah sakit, beliau dapat melakukannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadi di sini ada hubungannya antara indera, objek indera, dan kesadaran, dan semua ini
ada fungsinya masing-masing 6 objek indera ini di dalam kehidupan kita. Misalnya, master dalam hatinya bisa merasakan dan memiliki ikrar yang sangat agung, walau saat itu kondisi kesehatannya agak lemah, tetapi berkat memiliki tekad kuat yang tak tergoyahkan, sehingga master bisa membangun rumah sakit. Master mendengar di mana ada tanah yang baik atau pejabat yang bisa dihubungi untuk bisa segera membangun rumah sakit tersebut. Dengan kekuatan, dengan melihat sendiri, master mencari dokter, suster, dan dapat melihat dengan jelas, jeli, dan berlapang hati. Dan juga demikian dengan fungsi hidung kita. Kita akan berusaha untuk bernapas hingga bisa bisa menghirup lebih banyak oksigen, apalagi saat kita mulai berlari. Demi kita bisa berlari, badan kita ini harus bisa menyesuaikan dengan oksigen yang kita hirup. Dan mulut pun berbicara, kita itu harus bisa memohon kepada orang lain agar bisa tujuan kita tercapai. Dan juga kita harus bisa menjelaskan dan membuatnya memahami. Dan mereka bisa membantu dan melakukannya untuk kita. Dan juga mulut dengan bisa membabarkan dharma, kita bisa mencapai kebudaan. Dan mata dengan melihat penderitaan yang sangat banyak, dan kita tahu tempat dan barang yang sangat diperlukan untuk membantu para pengungsi misalnya, sehingga kita dengan hati yang tulus bisa bersumbangsi tanpa pamrih. Dan juga dengan mulut kita membabarkan dharma kepada mereka sehingga bisa memberikan ketenangan batin. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn sư姐atas sharingnya. Ya, sharing dari sư姐tentang master. Kita sebenarnya semua di sini sangat beruntung ya. Kita bisa berjodoh dengan master dan menjadi murid master, dan kita mengikut jejak langkah master itu dengan menjadi murid master kita mendapatkan ladang berkah yang lengkap ya. Kalau di suci ya Sư兄Sư姐, kita bisa belajar dharma, kita juga bisa mempraktekkan, bisa melakukan banyak berkah lah. Di suci ini kita banyak berkah, banyak ladang berkah yang bisa kita garap. Nah, dari sini sebenarnya kita termasuk orang-orang yang penuh berkah ya Sư兄Sư姐. Kita bisa belajar dharma, dengan mengenal dharma, kita mengikis kotoran batin kita, dan kita juga bisa menciptakan berkah, dan kita juga bisa menjalin jodoh dengan semua orang ya. Kita bisa belajar banyak, dan kita juga sangat bersyukur ya mempunyai guru yang memberi jalan buat kita semua di sini. Oke. Sư兄Sư姐, ada yang mau sharing? Ya, Kan En ya. Dibilang sejak selamat ya, sudah dilantik, dan juga Kan En ya sudah sharing juga ya tentang kondisi di Taiwan ya. Dan memang kita di sini kendala dengan master adalah memang di bahasa. Tapi kita sangat bersyukur ya kan dapat penerjemah yang bisa translate, membuat kita lebih mengerti. Ya, jadi memang kita ada sangat bersyukur kita di Jeji lah, kita bisa melihat begitu banyak ya yang penderitaannya. Kalau mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari
kita kalau belum bergabung sebagai umat awam, kita langsung mau terjun ke lapangan, mungkin ada rasa riskannya. Tapi karena kita ada memakai seragam suci dan punya kesempatan, kita bisa terjun, melihat, merasakan, dan kita juga bisa bersumbangsi juga dan merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ya kan? Lina Sece, karena waktu apa kita langsung masuk ke sesi kuis dulu ya. Oke, C. Ya. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room FB1-nya. Format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh jawaban 1D, 2A. Dan kita mulai. Menghirup keharuman kebajikan. Next. Apa arti dari perumpamaan tali rumput di lantai? A. Jika kita berada di lingkungan yang baik, lama-lama kita juga akan terpengaruh menjadi baik. B. Jika kita berada di lingkungan yang buruk, lama-lama kita juga akan terpengaruh menjadi buruk. C. Jika kita berada di lingkungan yang buruk, lama-lama tabiat buruk akan terkikis. D. Jika kita berada di lingkungan yang baik, lama-lama tabiat buruk akan semakin banyak. Semua jawaban salah. Silakan Sisung Suci jawab. Ya, sudah keluar ya jawabannya ya. Jawabannya adalah B. Jika kita berada di lingkungan yang buruk, lama-lama kita juga akan terpengaruh menjadi buruk. Ya, semuanya sudah sangat bersungguh hati menjawab dengan benar ya. Ya, ini tadi kisahnya yang berada di lingkungan yang buruk lama-lama akan ikut terpengaruh. Silakan Lina Suci. Oke, saya akan bacakan kuis selanjutnya, kuis kedua. Jalan kebenaran dapat membersihkan batin kita dari A. Keburukan, B. Ketamakan, C. Kebencian, D. Kebodohan. Jawaban B, C, D benar. Sudah di close Lina Suci. Oke, jawabannya adalah jawaban B, C, D benar. Silakan Suci. 3. Pertanyaan ketiga. Ananda bertanya kepada Buddha, apakah di dunia ini ada keharuman yang bisa melawan arus angin? Apakah keharuman yang dimaksud? A. Keharuman kebijaksanaan. B. Keharuman dharma. C. Keharuman kebajikan. D. Keharuman dupa. Semua jawaban salah. Silakan Sisung Suci jawab ya. Ya, semuanya sangat bersungguh hati ya. Jadi apa yang dipertanyakan semuanya benar. Oke, kita lihat jawabannya. Ia adalah keharuman kebajikan. Jadi jawaban yang benar adalah C, keharuman kebajikan. Oke, silakan Siti Lina. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, apa tujuan dari biksu tua untuk keluar dan menerima persembahan? A. Beliau ingin membangun kuil baru. B. Beliau ingin merenovasi wiharanya yang sudah tua dan rusak. C. Beliau ingin membangun rumah baru untuk tempat tinggal. D. Beliau ingin memperbaiki tempat tinggalnya yang bocor. Beliau ingin membangun wihara baru. Oke, silakan Sisung Suci jawab. Nah,
Dan C sudah di close ya. oke. Jawabannya B, beliau ingin merenovasi wiharanya yang sudah tua dan rusak. Silakan Suce. Ya, pertanyaan kelima. Apa yang dilakukan anak laki-laki tersebut ketika melihat orang-orang tidaklah menaruh rasa hormat terhadap bisu dan enggan berdana? A. Anak laki-laki itu memberikan kue yang dijualnya kepada biksu. B. Anak laki-laki itu memberikan seluruh tabungannya untuk bisu tua itu. C. Anak laki-laki tersebut menyumbangkan semua uang yang diperoleh dari penjualan kue. D. Walaupun harus kelaparan, anak laki-laki tersebut memberikan seluruh uang penghasilannya kepada bisu tua itu. E. Jawaban C dan D benar. Ya, silakan dijawab ya, susun saja ya. Oke, kita akan lihat jawaban yang benar adalah ya, dia memutuskan untuk menahan rasa lapar demi menyumbangkan semua penghasilan kepada bisu tua itu. Kita lihat jawabannya adalah E. Jawaban C dan D benar ya. Semuanya sangat toyongsin ya. Jadi bisa jawab dengan benar. Oke, next. Silakan Lina Suce. Oke. Apa yang membuat buah karma buruk dari anak laki-laki ini habis terkikis? A. Anak laki-laki ini memberikan persembahan kue kepada biksu tua ini dengan sepenuh hati. B. Anak laki-laki ini menghormati biksu tua ini dengan sepenuh hati. C. Anak laki-laki ini membantu memenuhi harapan biksu tua ini untuk merenovasi wihara. D. Anak laki-laki ini membantu orang desa untuk membangun wihara. Dan E. Anak laki-laki ini meninggal dan semua karma buruknya terkikis karena tekad membantu orang desa membangun wihara. Silakan Sisyong Suce dijawab pertanyaannya, kuisnya. Oke. Hasil kuisnya. Oke, C. Anak laki-laki ini membantu memenuhi harapan biksu tua untuk merenovasi wihara. Ya, kan semuanya. Ya, ini saya tadi lihat ada banyak yang itu ya. Jadi Sisyong Suce yang masih belum absen, silakan absensinya tunya harus ke absensi di sini kan gitu. Jangan ke yang everyone ya. Jadi biar bisa terdata. Tadi juga ada yang sampai absensinya ke saya. Jadi banyak absensinya diulang ke absensi di sini ya. Yang belum juga silakan di absensi. Sambil menunggu kita persilakan Sisyong Suce yang mau sharing ya. Lina Suce ada mau kasih tanggapan? Hari ini kita sangat beruntung ya, punya banyak waktu untuk bisa sharing. Dan biasanya kan kita waktunya sangat singkat ya, sedikit waktu untuk sesi sharing. Dan kalau misalnya Sisyong Suce ada yang merasa mau sharing dari sebelumnya yang sempat mau di-sharing tapi ketunda, boleh ya hari ini sharing juga. Biarpun bukan
yang mengenai menghirup keharuman kebajikan atau anak laki-laki penjual kue. Jadi boleh sharing apa saja ya. Karena ya kita sekarang lihat sudah ada pemenangnya. Selamat kepada satu Lady Suce dari Utara 2, dua Gyokjin Suce. Gyokjin Suce ini dari Utara 2 juga kayaknya, atau bukan ya? Coba nanti dicek aja ya. 3 Mina Suce dari Medan. Silakan Mina Suce. Oke, untuk kuis anak laki-laki penjual kue itu Dona Andriani Suce dari Barat 1, Yeni Lokita Suce dari Medan, dan Rowli Suce dari Medan. Kangen Suce, Sejong Suce, ini adalah pemenang kuis hari ini. Ya, ini di antara pemenang kita undang untuk sharing ya. Lebih Suce, ayo kita sharing ya sedikit kesempatan yang didapat. Oh, maaf izin tidak sharing, toko lagi sibuk ya nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Untuk Gyokjin Suce, Gyokjin Suce dari dan Adriani izin tidak sharing. Mungkin bukan di antara pemenang juga boleh sharing ya, Sejong Suce ya. Ini kita ada waktu untuk berbagi, menanam kebajikan, menjalin jodoh baik. Oh ya, ini ada Hong Lai Susyong nih, sangat senang sekali. Hong Lai Susyong. Silakan Hong Lai Susyong. Ya, selamat pagi Rusni Suce, Lina Suce. Selamat pagi Susyong Suce semuanya. Saya harap semua kita selalu sehat-sehat, bahagia ya. Jadi pagi ini saya sudah berkali-kali tadi mendengar dari Rusni Suce dan Lina Suce. Kita harus bersyukur, kita harus memahami bahwa kita punya banyak berkah, ya kita harus menggarap berkah. Itu semua kata-kata yang tadi saya dengarkan ya. Dan saya sebelumnya mengucapkan kangen ya, bersyukur kepada Master yang sudah memberikan 2 buah cerita ya kepada kita dengan baik, dengan penuh inspirasi. Tapi saya mau membahas mengenai bersyukur ini ya, bersyukur dan berkah. Ini berkaitan, bersyukur dan berkah itu ada kaitannya ya. Jadi biasanya kita bersyukur itu karena kita mendapatkan sesuatu tentunya ya. Kita mendapatkan sesuatu, kita bersyukur. Kita bisa memiliki sesuatu, mempunyai sesuatu, pokoknya sesuatu yang didapatkan. Tapi kalau kita kehilangan sesuatu, apakah kita juga bersyukur gitu ya? Anda bilang, oh iya saya bersyukur. Kehilangan apa? Kehilangan kerisauan katanya. Ya, kalau kehilangan kerisauan bersyukur, ya bersyukur katanya. Tapi bagaimana supaya kehilangan kerisauan? Nah, kan ada caranya. Itu bagaimana? Saya kehilangan kebencian. Saya bersyukur. Bisa hilang kebencian, bisa hilang kebodohan. Itu tentunya bersyukur ya. Itu berkah. Dan makanya Master selalu mengajarkan agar kita mengetahui lalu merenungkan. Kalau kita mengetahui bahwa hidup ini kita adalah berkah, ya hidup ini adalah berkah. Kita tahu nggak hidup ini berkah? Nah, ini nih. Jadi banyak orang tidak tahu, hanya taunya berkah itu dan syukur itu kalau dapat. Kalau saya menikah dapat anak, saya baru namanya katanya dapat berkah. Kalau saya berusaha, usahanya maju, wah ini berkah hoki ya. Hoki berkah. Kalau saya pergi ke mall, ya susah cari parkir, tahu-tahu ada satu tempat bisa parkir buat saya, berkah lagi. Waduh, ini pusat payu ini ya. Pusat payu sampai tempat parkir ya kita disiapin gitu ya. Nah, itu selalu mendapatkan.
Jadi kalau mendapatkan itu berkah, berkah, berkah. Semuanya yang didapat. Tapi kalau kita kehilangan selalu nggak bilang itu berkah. Selalu nggak bilang berkah. Nanti kalau ada uangnya hilang, jatuh, benda kesayangannya hilang, jatuh, rusak, itu selalu bilangnya karma buruk saya katanya ya. Jadi bukan berkah ya. Jadi artinya berkah itu selalu konotasinya mendapatkan. Tapi setelah mendapatkan kita bisa menjaganya enggak gitu ya. Nah, berkah itu juga kalau kita bisa menjaga itu berarti berkah. Berarti kita mensyukuri apa yang ada, bisa menjaga. Ketika kita mendengarkan ajaran dari Master, tentunya ajaran Buddha bahwa lahir jadi manusia saja itu adalah sebuah berkah. Itu luar biasa. Tahu nggak kita kan ngomongnya iya berkah loh jadi manusia, tapi kan seringkali jadi manusia kesel, marah, kenapa sih hidupku begini, kenapa sih dia memperlakukan aku begini, begitu. Jadi menyadari ada hidupnya itu berkah nggak? Ya itu jadi hidupnya banyak kerisauan, banyak kepusingan karena banyak keinginan, ingin orang lain memuji, ingin orang lain memberi penghargaan, ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan kekuatan, merasa ingin lebih dari orang-orang, tidak mau kalah dan lain-lain, itu akhirnya jadi penderitaan, nggak merasa hidupnya berkah. Lupa bahwa hidup itu berkah, bahkan setarikan nafas itu adalah kehidupan. Master bilang, hidup kita hanya setarikan nafas. Jadi kita mensyukuri nggak nafas kita? Kita seringkali berulang-ulang bersyukur, tapi kita lupa. Saya lupa bahwa saya lagi bernafas ini. Saya lupa mensyukuri nafas saya. Sering lupa. Hanya kadang-kadang ingat kalau habis baca-baca buku Dhamma, habis dengar Sinpasyang, saya akan ingat bahwa hidup saya setarikan nafas. Pawo tangsia, pawo ingin, ya, menggenggam jodoh baik, menggenggam saat ini. Itu betul-betul kalau setelah mendengarkan Dhamma, kalau lagi minum-minum kopi, makan kue yang enak-enak di kedai kopi, di kafe, di mana, lupa tuh. Saya nggak inget sama nafas saya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal bisnis, yang keinget, aduh dulu saya rugi sekian, aduh saya usahanya ini tutup, aduh saya begini, saya begitu. Yang kehilangan saya itu menjadi keluhan. Nggak menyadari bahwa oh saya saat ini dalam perjalanan hidup ini, oh saya masih sehat, saya masih mampu berkarya, mampu berbuat sesuatu buat orang lain, saya mampu menjadi relawan, saya bisa meluangkan waktu menjadi relawan, saya bisa sharing, memanfaatkan waktu yang sedikit, yang singkat, 5 menit, 10 menit, 2 menit, itu juga berkah. Karena bisa memberikan sesuatu buat orang-orang dengan tulus, dengan ikhlas, itu juga berkah. Jadi berkah itu kalau kita mau renungkan, betul-betul itu luas sekali berkah itu ya. Jadi tubuh ini berkah, nafas ini luar biasa. Tentunya kalau tanpa ada nafas, tubuh ini pun nggak ada gunanya. Karena ada nafasnya, ada tarikan nafas masuk, nafas keluar, menyadari itu adalah berkah. Lalu hidup ini adalah berkah. Tubuh jasmani itu harus dijaga kesehatannya. Jangan sembarangan masukin apa-apa ke mulutnya, sehingga tubuhnya bisa terjaga kesehatannya. Lalu tubuhnya jangan dipakai bermalas-malasan, jangan hanya tidur, makan, main-main, jalan-jalan, dan lain-lain. Tapi tubuhnya juga harus dijaga, harus dilatih, berjalan, ya, ada duduk, berjalan, ya, kerja-kerja sedikit, angkat beban. Nah, itu membuat tubuhnya menjadi lebih sehat tentunya. Ya, demikian. Jadi kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak menjaga tidak menjaga kesehatan kita, tidak menjaga kesehatan jasmani, batin, wah itu susah. Ya, batin dan jasmani itu yang kita dapatkan di dalam kehidupan sekarang ini yang harus kita jaga. Atau kita nggak jaga, pikirannya nggak dijaga, pikirannya melayang kemana-mana, pikirannya menuntut
menuntut ini, menuntut itu, ya. Bahkan ada yang menuntut Tuhan, ya Tuhan, kenapa kamu kok kasih saya di kehidupan yang seperti ini? Ya, Tuhan yang salah lagi. Jadi demikian manusia begitu, menuntut, aduh puasa, ini saya tiap minggu ke wihara, saya tiap minggu saya icap go, saya sembahyang, saya icap go, saya vegetarian, kok saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah ini itu kan namanya menuntut. Dan kalau kita banyak menuntut, itu ada pikiran-pikiran yang seperti itu membuat penderitaan. Nah ini, paham nggak kita soal penderitaan? Ya, jadi kucimi atau akumulasi daripada keinginan-keinginan yang tidak tercapai, itu akan memunculkan penderitaan-penderitaan buat kita semua. Sebab itu kita harus mengurangi keinginan-keinginan, mengikis. Jadi orang bilang, aduh, masa saya nggak boleh sih dagang kaya? Ya boleh dong, boleh dagang, boleh kaya, boleh punya duit, boleh beli mobil bagus kalau duitnya ada, ya nggak? Silahkan saja, tetapi ya coba ditinjau ulang kembali. Apakah itu memuaskan dirimu? Apakah kepuasan itu bisa dicapai? Apakah kepuasan itu tidak akan tercapai? Membeli yang bagus akan kepengen bagus lagi. Apakah demikian? Nah, silahkan dicek sendiri, dilihat sendiri, kan begitu. Jadi mengikis keinginan di sini bukan berarti semua keinginan tidak boleh, tidak ada, bukan begitu. Kita juga menginginkan hidup yang lebih baik, menginginkan jasmani yang lebih sehat, menginginkan hidup yang lebih panjang. Kita juga ingin bersumbangsi, ingin berkontribusi terhadap kehidupan, terhadap semua makhluk. Wei Pocha, Wei Chongsen, ajaran dari guru, dari Sukong, dari Buddha, itu mau kita praktekkan. Nah itu kan juga keinginan meditasi, keinginan jadi relawan itu juga keinginan jadi komite itu juga keinginan. Jadi keinginan yang seperti apa yang kita bisa pilah-pilah, yang mana yang pantas, yang layak, dan mana yang tidak layak tentunya. Nah kita ingin kehidupan yang layak, kita ingin batin, pikiran kita berpikir hal-hal yang juga layak, yang tidak layak jangan dipikirin, kan demikian. Jadi betul-betul kita bisa menjaga batin dan jasmani, ya. Jadi betul-betul kita bisa melatih, yang katanya pelatihan tanpa henti lah, pelatihan tanpa sisa. Nah itu betul-betul berlatih terus. Jadi pelatihan tanpa henti artinya setiap saat berlatih. Jadi kalau saya tadi tidak setiap saat merenungkan perbuatan, merenungkan kehidupan ini, saya harus berlatih agar lebih sering. Saya harus berlatih lebih sering merenung. Setelah berlatih lebih sering merenung, saya harus berlatih lebih sering mempraktekkan. Bukan cuma hanya mendengarkan, membaca, lalu saya ngomong aja, itu percuma. Jadi saya harus merenungkan dan mempraktekannya. Itu baru melengkapi Wen Shishu. Ya, kan kalau saya hanya mendengar, saya mencatat, lalu saya baca-baca sharing kasih orang, saya bilang saya membabarkan dhamma begitu. Itu sebetulnya belum cukup. Ya, itu belum cukup. Ya, bukannya nggak boleh, ya belum cukup. Yang lebih mencukupinya itu harus dengan renungan dan praktek. Jadi apa yang kita ketahui direnungkan dan dipraktekkan. Perenungan itu juga adalah sebuah pelatihan. Kalau kita tidak berlatih merenung, kita tidak akan merenung. Ya, kita tidak mempraktekkan ajaran, ya kita tidak akan mendapatkan kebijaksanaan. Karena pucing isi pucang itu, ya, tidak mengalami melalui sebuah peristiwa permasalahan, kita punya kebijaksanaan tidak akan bertumbuh. Jadi kebijaksanaan akan bertumbuh kalau kita codu denshin, masuk ke masyarakat, melihat penderitaan, lalu merenungkan penderitaan itu, ya, dan lalu kita bisa menemui solusi-solusi untuk mengatasi penderitaan. Nah, itulah kebijaksanaan. Jadi mari kita semuanya belajar terus, ya, belajar tanpa henti, ya, melatih diri tanpa henti sampai tanpa sisa nantinya. Ya, tanpa sisa. Sampai tanpa sisa, maksudnya tanpa sisa apa? Kerisauannya udah nggak bersisa lagi, nggak ada lagi sedikit pun juga. Ya nggak, kebencian, kesombongan, keangkuhan itu, ya, keraguan-raguan tidak ada. Yang ada adalah keyakinan luar biasa. Sinwei tawian kung temu. Keyakinan adalah akar dari segala pahala dan kebajikan. Itu dia. Jadi kalau nggak pernah praktek,
keyakinannya pasti tidak berkembang. Jadi orang-orang yang berprakteklah yang keyakinannya akan terus berkembang. Demikian, kalian sesiung saja semuanya.祝福大家富贵双修。 Ya, karena ya Hogai Susiong ya sudah berbagi dengan kita. Memang ya, kita selalu mengatakan berkah itu apa yang kita dapat ya. Sebenarnya kita berkah selalu kalau kehilangan apakah itu bukan berkah. Sebenarnya kita harus juga setiap saat ya mensyukurinya apa yang kita dapatkan. Jadi biarpun kita kalau kehilangan seperti Hogai Susiong ya paling pintar bercanda ya. Kalau kehilangan kerisauan batin itu berarti kan juga sebenarnya juga harus kita mensyukurin juga ya, kita seenggaknya sudah kita bisa mengikis ya. Makanya di kehidupan ini sangat penting kita untuk melatih diri kita ya, melatih terus, melatih tiada henti tanpa sisa, dan kita pokoknya setiap saat kita harus melatih terus. Terus Lina Suci ada mau tambahan untuk sharing dari Hogai Susiong. Saya sangat suka dengan sharing Hogai Susiong ya, sangat terperinci dan sangat meluas dan banyak yang bisa kita dapatkan. Karena Lina Suci bisa kasih tambahan. Oke, Kan En, ya sepertinya saya juga sama dengan Rusni Suci. Saya juga senang sama sharing dari Hokai Susiong. Jadi sharing dari Hokai Susiong itu mudah dipahami karena ada contoh-contoh gitu ya. Jadi ternyata selera kita sama sih, Cik. Ya, sama ya, benar ya. Ya. Jadi Berarti Hogai memang Susiong harus sering sharing ya. iya, tandanya emang mesti sering-sering sharing. Mohon maaf ya, tadi sharingnya juga banyak melenceng, maksudnya melenceng bukan gimana, melebar karena kurang fokus ya. Jadi kalau mengenai tadi apa namanya, kalau kehilangan kita bersyukur nggak? Nah itu kalau kita kehilangan kerisauan katanya kan bersyukur ya, kehilangan bisa kehilangan. Tetapi yang di dalam kehidupan ini kita sering kehilangan apa? Kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan orang tua. Kan ada kehilangan namanya ketika orang tua meninggal, teman meninggal, ada yang bahkan pasangan hidupnya meninggal, dan saya juga mungkin karena dengan usia yang semakin menua nanti akan meninggal, anak-anak saya akan kehilangan saya. Nah, apakah kehilangan itu apa namanya sesuatu yang buruk yang harus dihindari? Nah, itu enggak. Kenapa? Kehilangan itu adalah sesuatu yang alami. Sen lao ping si alami. Chen ju huai kong alami. Ya kan? Jadi shen ju imi alami. Jadi sesuatu yang sudah dilahirkan dia akan menuju kepada kelapukan, kemudian akan sirna. Ya, orang lahir akan menjadi tua, sakit dan mati. Jadi ketika melalui fase tua, ya itu bukannya penderitaan sebetulnya. Itu adalah fase tua, sesuatu yang alami, natural. Tetapi ketika kita tidak mau menerima ketuaan ini, itulah penderitaan. Ya. Ketika kita tidak mau menerima sakit, itulah penderitaan. Ya. Master bilang, tubuhnya boleh sakit, batinnya jangan sakit. Kok bisa? Ya bisa. Kalau kita tahu bahwa manusia sakit itu adalah alami. Karena manusia terbentuk dari daging-daging, tulang, otot, dan lain-lain itu, jasmani ini bisa sakit. Bahkan pikiran, batin yang kagak kelihatan bisa sakit. Yang nggak kelihatan ya. Ya ini kan namanya makanya apa Chen Kong Miao Yu ya. Jadi aneh kan, nggak kelihatannya bisa sakit, batin bisa sakit, perasaan bisa sakit. Padahal perasaan tuh nggak kelihatan, nggak ada. Di mana perasaannya nggak ada, tapi bisa sakit, bisa. Nah itu ya. Jadi sesuatu itu pasti ada yang muncul bisa membawakan segala sesuatu apa namanya peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena yang alami. Jadi lahir, tua, sakit, mati itu alami. Jadi kalau kita kehilangan orang-orang dekat kita, ya tentunya akan merasakan kesedihan, namanya di dunia sedih. Tapi jangan berlarut-larut, tidak usah berlarut-larut. Kenapa? Karena mereka yang saat ini pergi tentunya akan menuju kepada kehidupan yang baru lagi. Yang lama tidak pergi, yang baru tidak akan datang, katanya gitu ya. 旧的不去，新的不来。
Jadi kalau yang lama nggak pergi, yang baru nggak datang katanya. Ngomongnya begitu, biasanya dipakai buat apa? Mobil. Kalau mobil baru, mobil lamanya nggak dijual, kapan bisa beli mobil baru? Katanya kan gitu ya. Ada yang bercanda lagi, kalau istri lama nggak pergi, gimana istri baru? Katanya. Mohon maaf ya, itu bercanda. Jadi si Cio tak puji katanya Sinda boleh. Jadi kalau yang lain nggak pergi, tapi sebetulnya intinya itu adalah ketidakkekalan. Bahwa di dalam hidup ini ada ketidakkekalan, selalu berganti, selalu berubah. Jadi ketika kita bisa menikmati perubahan, menerima perubahan-perubahan itu sebagai sesuatu yang alami, maka kita tidak akan terlalu menderita. Penderitaan itu hanya sebentar. Ketika saya sedih, ya saya sedih kehilangan papa sebentar. Kemudian menyadari bahwa papa mungkin terlahir kembali di alam yang lebih baik. Malah doakan, lalu lakukan limpahan jasa, mama meninggal, ya lakukan limpahan jasa. Tidak bersedih-sedih, mama kenapa begini, kenapa begitu, kenapa cepat sekali, gini-gini, nggak usah. Ya, ketahuilah bahwa oh ini ya kehidupan, ya, waktunya dia sudah sampai. Jalinan jodoh dan karma membuatnya dia harus cepat terlahir kembali di alam yang lebih baik. Lalu kita doakan, didoakan malah ya, bukan ditangisi nanti arwahnya nggak pergi. Itu kan repot gitu ya. Seperti itu. Maaf ya, Rusni jadi malah jadi inilah gitu ya, panjang lagi. Oke, kanan Ya, ya, kanan. kanan, nggak Tetap apa-apa, kita Hok mesti Gaji. bersyukur segala fenomena yang kita hadapi. Ya, Oke. kanan. Ya, kanan ya. Memang ya, kita tidak bisa menolak proses alami ya. Lahir, tua, sakit, dan meninggal. Ya. Jadi memang kita masih manusia awam. Ada saudara meninggal atau ada orang dekat kita meninggal, nggak mungkin kita nggak sedih. Itu wajar ya. Jadi kalau kesedihan juga kita jangan sampai kita berlarut ya. Kita harus malahan mendoakan mereka untuk terlahir di alam lebih baik atau melanjutkan karma yang sudah dilakukan. Oke, kanan ya. Oke, Sisyong. Ya, Lina saja mau tambahin. Oke, Kan En Sisyong Hokla yang sudah sharing. Jadi ditambah lagi waktunya ya. Jadi emang kadang-kadang kita namanya manusia biasa ya. Kadang-kadang kita mengucapkan kata bersyukur itu gampang. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah bersyukur? Bersyukur kita sekarang masih memiliki kesehatan. Terus kan kadang kita bersyukur masih mempunyai berkah dengan mempunyai jalinan jodoh gitu ya di suci. Itu juga kita harus bersyukur. Cuma kadang-kadang kita lupa segala sesuatu yang sudah kita punya itu kita nggak lupa gitu. Kadang-kadang kita justru berharap yang belum kita dapatkan gitu kan. Jadi kadang-kadang yang ada di samping kita, yang ada pada diri kita lupa untuk bersyukur. Itu. Jadi setelah biasa kadang-kadang kita justru ingin mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh melekat. Tapi kadang-kadang kita juga harus merenungkan ya. Seperti tadi Sisyong bilang, kita tidak pernah bisa menghindari yang namanya lahir, tua, sakit dan mati. Jadi kadang-kadang kita butuh merenungkan pikiran yang muncul itu. Dengan kita sering merenungkan pikiran yang muncul gitu, kita harus merenungkan tentang kita tidak bisa menghindari tentang anicca, dukkha, dan anatta. Jadi setiap kemelekatan itu muncul, kita harus merenungkan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Jadi merenungkan anicca gitu, bahwa kita tuh pasti bisa berpisah dengan orang yang kita cintai. Berpisah dengan apapun yang kita sayangi ya, yang bersifat. Kan sifatnya nggak kekal. Karena kita tahu anicca nggak kekal ya. Terus kita juga harus merenungkan segala sesuatu itu pasti berubah. Gitu. Tidak bisa dipertahankan. Dan kita juga harus merenungkan lagi dengan sering merenungkan, akhirnya tertanam di dalam batin kita, kokoh tertanam di dalam batin kita. Jadi seperti kebiasaan, kalau kita sering melakukan hal yang sama terus menerus gitu ya, lama-lama tertanam di batin kita. Makanya kadang-kadang ada orang yang
sudah kebiasaan, kata orang lata ya. Orang sekarang kan kadang-kadang ada yang lata tuh, ibu-ibu suka lata. Nah, itu karena dia sudah tertanam di batin dia gitu loh. Karena dia melakukannya itu sudah ada terus menerus, udah lama, jadi akhirnya refleks gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Jadi kadang-kadang kalau dalam kehidupan gitu kemelekatan itu muncul, kita harus sering merenungkan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Dan kita harus sering-sering mempunyai kebiasaan untuk merenungkan gitu. Hidup itu emang tidak bisa terelakkan gitu dengan anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kalau kita sering merenungkan, akhirnya kita menjadi kebiasaan gitu. Setiap pikiran yang terbersit gitu, kita akan renungkan. Jadi kalau kita sering renungkan, akhirnya menjadi kebiasaan yang tertanam di dalam batin kita. Jadi kebijaksanaan kita jadi tumbuh ya, tentang ketidakkekalan gitu. Dan semakin berkembang di batin kita. Dan sebagai dampak dari perenungan itu kan, kemelekatan itu kan kita jadi semakin berkurang. Nah, itu aja sih, Suci. Ya, karenanya ini saya lihat ada yang raise hand ya, Samsung SM ya. Persilakan ya, sorry soalnya nggak ada nama jadi kita nggak tahu. Nggak ada. 感恩师姐，感恩圣灵说故事，感恩师兄师姐，saya Yunus师姐。Nah, saya hanya mau sharing sedikit. Saya tertarik sekali dengan sharing Mulyadi Sesung tadi. Nah, saya menyimpulkan bahwa tidak selamanya kita berada di tempat yang kotor, kita bisa menjadi kotor. Nah, dari yang tadi, yang pertobatan yang diceritakan sama Mulyadi Sesung, itu saya menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, sampai sejauh mana tingkat pelatihan diri kita. Yang kedua, apakah jalinan jodoh kita sudah ada atau tidak. Nah, di sini kita kalau kita punya tingkat pelatihan diri kita itu sudah mencapai seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur namun dia tidak ternoda. Itu satu. Kedua, kalaulah kita punya tingkat pelatihan diri seperti tali rapia pengikat ikan, tentu dia akan bau ikan, menimbulkan aroma yang kurang baik. Nah, di sini dari cerita tadi, itu orang yang sudah kotor, itu dibawa ke tempat yang bersih, malah itu kotornya bisa bersih. Tapi, seandainya kalau tingkat pelatihan dirinya kotor, itu rendah, seperti tali rapia, begitu masuk ke tempat yang kotor, dia akan ikut kotor. Nah, sekarang kalau misalnya kalau tingkat pelatihannya seperti bunga teratai, begitu dia masuk ke dalam lingkungan yang kotor, tempat kotor itu pun akan dia bersihkan seperti bunga teratai itu. Jadi, kalaulah bunga teratai itu tingkat pelatihan diri itu seperti bunga teratai, jadi dia tidak akan takut masuk ke lingkungan yang kotor. Nah, dan juga seperti yang tadi, orang yang sudah kotor dibawa pulang ke rumah. Nah, kalaulah jalinan jodohnya tidak ada, tetap dia tidak bisa dibersihkan. Malah dia itu akan tetap kotor. Sedangkan kalau misalnya jalinan jodohnya ada, tapi tingkat pelatihan dirinya kurang, hanya sebatas tali rapia, maka yang dia bawa pulang itu kotor, dia sendiri akan menjadi kotor juga. Nah, jadi dari hal ini, saya menyimpulkan dua hal itu saling keterkaitan, tingkat pelatihan diri kita dan jalinan jodoh kita. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Itu aja Suci. Kan En. Oke, Kan En Sesung.
sharing dari Susyung itu sangat bagus ya. Memang kita tuh tergantung dari pribadi orangnya ya. Kalau dia punya pemahaman yang dharma baik, dia batinnya sudah kokoh, dia tidak akan mudah terpengaruh gitu. Jadi tergantung dari individunya ya. Kalau orang yang sudah mempunyai pemahaman dharma yang baik dan sudah kokoh gitu, tertanam di batinnya, emang tidak mudah tercemar gitu loh, Susyong. Jadi itu benar. Jadi kadang-kadang ada orang yang mudah terpengaruh karena emang pemahaman dharmanya kurang, dan kalaupun memahami tapi belum kokoh tertanam di batinnya, itu lambat laut emang bisa terpengaruh. Jadi tergantung dari individunya. Kalau orangnya pemahamannya baik tentang dharma, dia juga mempraktekkan dharma, dia juga berkegiatan sosial gitu, melakukan banyak kebajikan, dan dia juga mempraktekkan dharma gitu, menaati sila, itu akan tidak mudah tergoyahkan gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari individunya. Itu sih Susyong. C, satu lagi C, maksud saya itu tergantung juga jalinan jodohnya. Ini kan seperti yang tadi, orang ini sudah betul-betul istilahnya udah nakal ya, sudah masuk ke dunia hitam segala macam. Itu biasanya susah untuk dibersihkan. Toh ini karena dia bawa ke rumah dan memang jalinan jodohnya itu ada, makanya dia bisa dibersihkan menjadi orang baik. Dengan tingkat pelatihan dirinya yang cukup gitu loh, C. Iya, ya, ya, semuanya tergantung dari karmanya. Kalau karma baiknya berbuah, dia akan bertemu dengan jalinan jodoh yang bisa membawa dia dari tempat yang gelap menuju ke tempat yang terang. Jadi karma semua kan kita terlahir dari karma kita sendiri. Jadi kalau karma baiknya berbuah, dia akan bertemu dengan dia bertemu dengan jalinan jodoh yang baik yang bisa menariknya dia gitu, menarik dia dari tempat yang tadinya gelap menuju ke tempat yang terang. Jadi kan semua itu tergantung dari karma perbuatan kita. Kita adalah pemilik dari karma kita sendiri. Kita adalah pencipta karma kita sendiri. Jadi semuanya itu balik lagi ke karma. Nah, mungkin karma baiknya sedang berbuah dan dia bertemu dengan Susyung yang mempunyai jalinan jodoh baik yang bisa menarik dia ke tempat yang tidak baik menjadi ke tempat yang terang. Nah, itu sih Susyung. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi, silakan. Ya, Kan ya. Sorry tadi Susyung apa ya? Siapa namanya? Saya tadi Yunus Sutoyo. Yunus ya, panggilannya Yunus ya. Ya. Kanan ya, Yunus Susyong ya. Ya, Kanan ya. Ya, Kanan. Ya, ini kan memang ya hidup itu kalau menurut saya ya selain karma yang bertindak, kita hidup juga dipenuhi dengan pilihan. Pilihan kita mau yang tali rafia atau pilihan kita mau yang seperti bunga teratai. Jadi kalau kita mau seperti bunga teratai pilihan kita, berarti kita harus belajar. Dan kita harus tekun untuk semangat untuk melatih diri. Jadi memang karma kita untuk ketemu hal yang demikian. Tapi kalau kita pilihannya kita berada di jalan yang benar, pasti tidak akan tertarik ya. Jadi semuanya selain karma memang ada. Tapi kita juga harus memilih. Jadi kesempatan kita sudah terlahir. Susah untuk terlahir sebagai manusia. Kesempatan sudah ada, sudah terlahir. Tapi kita kalau mau mengikuti karma kita saja, misalnya pilihan sekarang ini, saya mau pergi olahraga atau santai-santai, atau mendengarkan dharma, itu semuanya kan penuh pilihan. Jadi tergantung dari pribadi dari kita. Kita mau pilih ke jalannya yang menambah kebijaksanaan kita,
Atau kita maunya cuma untuk tubuh jasmani kita saja, bukan batin kita, atau ke arah yang tidak menambah apapun, semuanya terserah di pribadi kita setiap orang. Jadi memang karma itu ada, tapi pilihan juga tergantung dari pribadi dari masing-masing orang. Ini sih pendapat saya ya, tiap orang memang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Kanan ya. Sekarang kita tadi kayaknya ada Lina Sece ya. Pagi, Rosni, Pagi. pagi Lina, Lin自己，感恩上人开示，pagi semua suci suci. Hari ini Kak Ensar suatu kursy ya. Jadi hari ini tentang menghirup keharuman kebajikan. Kita sangat bersyukur ya, ada begitu banyak ya keluarga yang juga ingin mendengarkan Dharma. Kita bisa menyisihkan sedikit waktu ya untuk bisa kita mendengarkan Dharma. Dharma adalah air jernih yang selalu menyirami pada diri kita, bagaikan debu yang tiap hari harus kita bersihin. Ya, ketika kita lupa untuk membersihin akan berlapis-lapis tertutupi oleh akan ditutupi ya oleh kebenaran ya, prinsip kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. KN ya, semua sesiong saja yang sharing ya, sangat menarik ya dengan sharing oleh sesiong Mulyadi sesiong dan semua sesiong saja tentang keyakinan dan bersyukur ya. Saya ada satu cerita ya, kebenaran cerita misalnya saya ikut contohnya ibaratnya ya, mengikuti suatu kegiatan dalam satu ruangan untuk bisa menyebarkan kebaikan pada orang lain. Memang kita dalam satu lingkungan yang baik ya, kita juga bisa melatih diri dalam diri kita dalam berbagai bentuk yang berwujud dan tidak berwujud ya, kita bisa mengetahui ya. Banyak timbul gejolak batin saya, ingin tidak mau mengikutinya. Tetapi walaupun saya sudah keluar tidak mengikutinya, tetapi bisa untuk memberi manfaat pada mereka yang baru-baru masuk ya, juga bisa untuk memperteguh pada mereka dalam pembinaan diri mereka. Walaupun saya tidak ada masuk di dalam, tetapi saya membawa kesenangan dan kebahagiaan juga, supaya dengan pelajaran saya yang saya terima dan juga saya bisa memberi pelajaran ya kepada orang lain ya. Pelajaran yang saya terima itu yang saya benar-benar ya, yang benar saya harus terima ya. Memberi suatu pengajaran yang ketidakbaikan saya juga bisa memberi manfaat pada orang lain supaya mereka lebih banyak untuk menghimpun ya kebaikan-kebaikan pada orang lain. Saya juga tidak merasa menyesal ya, tidak menyesal, dan juga saya akan membawa kebahagiaan pada saya sendiri. Kebaikan bisa kita menggalang dengan bermacam-macam dengan sifat dan gaya hidup kita. Kita bisa menjadi seorang manusia ada penuh dengan berkah ketika kita juga bisa mendengarkan Dharma, ya, membaca Dharma, melafal Dharma, menegakkan Dharma, dan juga kita bisa mempraktikkan Dharma. Mempraktikkan Dharma
eh, merupakan suatu ketertarikan bagi saya sendiri ya. Saya tidak walaupun kita menceritakan tentang suci, tentang menghimpun dengan sebersih niat yang baik, mereka dengan sangat senang, ya, merasa nyaman, merasa bersuka cita, itu juga bisa membawa saya dalam bersuka cita lebih bersemangat, ya, dalam berinteraksi pada orang lain. Keyakinan pada setiap orang itu berbeda-beda, tergantung pada pemahaman, ya, pandangan dan pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Hmm, itu saja lah ya keadaan semua sesuatu. Cảm ơn ya, cảm ơn Linda sư姐ya. Ikut senang ya, sư姐sudah bisa ikut merasakan kebahagiaan dari berbagi ya. Cảm ơn. Lina sư姐ada mau tambahin? Ah, Ya, ya Sece. sư姐ada mau tambahin lagi? Kayaknya sudah cukup, Ceh. Sudah cukup ya? Oke, karena waktu kita sudah di penghujung acara, kita akan tutup ya. Cảm ơn kepada Susyong Sư yang sudah sharing, Mulyadi Susyong, Gunawati Sư, ông Chị Wei Susyong, Vivian Sư, Hok Lai Susyong, Junu Susyong, Linda Sư, dan juga tidak lupa kanan kepada tim Simpasiang, baik itu host, Intisari, semua Susyong Sư yang hadir, Cảm ơn ya. Bila mana ada kata-kata yang tidak tepat atau salah, mohon dimaafkan. Untuk itu kita mari sama-sama bangkit berdiri, bersikap anjali.向佛菩萨及上人行善问信，微信，再问信，三问信。Kanan, saya akan duduk. Bagi susu yang belum absensi, silakan absensi ya. Semuanya ya. Semuanya. Suster
诚心誓愿，度众生，诚心誓愿，断烦恼，信心誓愿，学法门，实行誓愿，成佛道，信心誓愿，学法门，实行誓愿，成佛道。诚心誓愿度众生，诚心誓愿断烦恼，信心誓愿学法门，实行誓